Kalau beli di restoran udah pasti harganya mahal. Ini salah satu favoritnya aku, apalagi kalau digoreng kayak gini ya, anak aku juga pastinya doyan. Dimakan selagi panas, disajikan dengan sambal hijau, dan juga untuk nasinya aku pakai nasi daun jeruk. Untuk nasi gurih daun jeruknya juga aku share di sini resepnya ya. Pertama siapkan dagingnya, aku pakai samcan, lalu dikasih irisan jahe dan juga irisan bawang putih. Kemudian daun salam disobek-sobek dulu. Ini aku lupa nimbang beratnya berapa, kurang lebih segede inilah. Kemudian tinggal ditambahin air, ini airnya kira-kira sampai nutupin dagingnya aja ya. Kemudian aku kasih 1 sendok teh garam, dan ini karena airnya masih kurang jadi aku tambahin lagi sampai dagingnya ketutup. Setelah itu tinggal direbus aja sampai daging babinya ini empuk dan matang. Siapkan bumbu untuk marinasinya, ada bawang merahnya sekitar 10-11 piece, kemudian ada bawang putih 5-6 piece. Ini sebelum di blender aku potong-potong dulu ya bawangnya supaya nanti gampang di blender. Di blender aku kalau bawangnya nggak dipotong dulu biasa suka ada bagian yang nggak ke blender sempurna. Kalau blender kalian bisa memproses bumbu secara sempurna silakan, nggak usah dipotong nggak apa-apa ya. Kemudian untuk bumbu tambahannya di sini aku tambahin ketumbar 1 sendok teh lebih sedikit. Kemudian tambahin lada bubuk sesuai selera aja ya. Lalu di sini aku tambahkan juga dengan kecap asin. Ini aku pakai kecap angsa sekitar 2 sendok lebih dikit. Untuk saus tiramnya sekitar 1 sendok makan ya. Tambahkan sedikit air aja supaya nanti lebih gampang untuk ngeblender bumbunya. Dan kalau kalian suka boleh ditambahkan dengan penyedap. Ini aku pakai kaldu rasa sapi. Dan semua bahan ini tinggal di blender aja sampai halus ya. Nah ini bumbunya udah halus dan kalian boleh icipin dulu rasanya sudah cukup asin atau belum. Ini daging babinya udah aku rebus dan dinginkan. Biasanya kalau bikin babi goreng, kalau pakai samcan ini, kalau udah dingin tuh kulitnya suka keras. Jadi ini kulitnya aku buang aja ya. Kalau kalian nggak mau buang kulitnya nggak apa-apa sih. Kalau aku lebih suka ini bagian kulitnya aku buang sedikit aja, diiris tipis aja, nggak usah sampai tebal. Kurang lebih kayak gini hasil akhirnya, dan ini sisa kulitnya aku simpan dulu ke dalam mangkok. Nanti aku mau ambil minyaknya. Untuk dagingnya ini kalian bisa potong, tebalnya disesuaikan aja dengan selera. Dagingnya ini aku potong tebalnya sekitar 2,5-3 sentian kayak gitu ya. Nah kayak gini nih. Ini dagingnya aku rebus sekitar setengah jam kurang kalau nggak salah. Kemudian aku diamkan dalam panci sampai dingin. Nah dagingnya ini aku pindahin ke mangkok. Kalau bisa pakai mangkok agak besar karena nanti akan diaduk-aduk dengan menggunakan bumbu. Ini mangkok aku agak kekecilan jadi aku agak kesusahan untuk ngaduknya. Ini aroma bumbunya aja udah wangi banget deh. Dagingnya ini aku marinasi sekitar siang hari gitu ya. Nanti sore akan aku goreng untuk makan malam. Tadi aku kelupaan tusuk-tusuk bagian atas kulitnya ini biar nanti lebih menyerap bumbu aja sih. Pastikan semua dagingnya terbalur sempurna dengan bumbunya ya. Daging aku tutup dengan plastik wrap, kemudian akan aku simpan di dalam kulkas. Simpan di chiller aja, nggak usah di freezer. Untuk sambalnya aku bikin pakai cabai hijau aja, ada rawit merah juga yang kebawa. Kemudian cabainya ini mau aku rebus dulu sampai layu aja, jangan sampai terlalu lembek ya. Karena kalau kelembekan nanti hasilnya jadi nggak enak. Saat direbus dikasih garam sedikit aja, kemudian ini aku rebus sekitar 2 menit, kemudian aku matiin apinya dan biarkan sampai dingin. Siapkan minyak, ini kulit babi yang aku potong tipis tadi, mau aku ambil minyaknya. Hati-hati ya, karena ini muncrat-muncrat gitu, jadi agak serem sih. Kalau kalian mau skip part ini nggak apa-apa sih, silakan aja. Karena agak-agak ngeri, jadi aku tutup aja kualinya pakai tutup panci. Ini aku mau ngambil minyak babinya, tapi karena ini meletup-letup gitu, aku jadi nggak bisa bolak-balik, jadi aku biarin aja di dalam panci. Pas mau ngaduk, ini apinya harus dimatiin dulu, sampai dia udah nggak meletup-letup, baru bisa diaduk-aduk ya. Prosesnya agak repot dan minyaknya cuma dapat dikit juga sih. Plus ini kulit babinya nggak bisa dimakan karena agak keras. Ini videonya aku ambil agak sore jadinya agak burem ya karena cahaya matahari sudah menghilang. Daging babinya yang tadi udah aku potong aku belah lagi jadi 2. Ini nggak semuanya aku potong 2 ya, cuma beberapa aja. Aku mau lihat nanti yang digoreng tipis lebih enak atau gimana. Kalau yang tipis ini tebalnya sekitar 1 sentian. Kemudian kasih 2 sendok makan tepung maizena dan juga 1 sendok makan tepung tapioka. Ini diaduk kembali ya sampai rata. Kemudian aku diamkan dulu sampai agak mencapai suhu ruangan sebelum digoreng. Pakai minyak yang tadi, ini tinggal digoreng aja sampai nanti kedua sisinya menjadi kecoklatan ya. Gorengnya jangan pakai api besar supaya nggak gosong. Ini agak sedikit meletup-letup jadi tetap aku tutup aja. Nggak semeletup pas goreng kulitnya, jadi ini pas mau dibalik aku kecilin dulu apinya baru aku balik ya. Ini punya aku kayaknya agak kecoklatan nggak sih pas digorengnya. Nah ini pas digoreng itu harumnya udah kemana-mana deh. Sebenarnya nggak terlalu meletup-letup banget, cuma biar aman aja sih ini aku tutup aja ya. Apinya dikecilin dulu ya kalau kalian mau ngangkat atau ngebaliknya. Ini dagingnya nggak aku goreng semuanya, masih ada sekitar 1/3 bagiannya aku simpan lagi ke dalam chiller. Mau aku goreng untuk besok. Yang ini malah jadinya lebih coklat lagi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting masih bisa dimakan ya.
Lanjut nih ke proses bikin sambelnya ya. Siapkan bawang merah ini sekitar 5-6 piece aja. Kalian iris-iris tipis aja bawang merahnya. Kemudian untuk bawang putih aku pakai 3 piece, aku ulek aja bawang putihnya. Diulek sampai halus ya bawang putihnya. Kemudian cabai yang udah direbus dan udah didinginin tadi, airnya kita buang dulu. Kemudian cabai hijaunya diulek juga, nggak usah sampai terlalu halus banget, agak-agak sedikit kasar aja. Siapkan minyak bekas babi goreng yang tadi. Ini tumis dulu bawang merah yang udah diiris-iris sampai harum. Setelah itu masukin cabai dan juga bawang putih yang udah diulek tadi ya. Kemudian ini tinggal dioseng-oseng aja. Kalau misalnya minyaknya masih kurang, bisa kalian tambahkan kembali minyaknya. Untuk bumbunya cuma pakai garam, penyedap rasa, dan juga sedikit gula. Kalau gulanya mau di skip juga nggak masalah. Kalian sesuaikan aja rasanya, yang penting sesuai dengan selera kalian. Karena masih kurang asin, aku tambahin dengan sedikit saja kecap asin. Ditumis-tumis sebentaran aja, dan ini sambal hijaunya udah siap untuk disajikan. Untuk pelengkapnya aku mau bikin nasi gurih ya. Ini aku lagi cincang halus daun jeruk. Untuk daun jeruknya udah dibuang dulu ya batangnya. Kemudian siapkan juga bawang putih yang akan dicincang. Ini aku parut dulu baru aku cincang halus. Panaskan kembali minyak goreng bekas tadi. Kemudian aku mau tumis dulu bawang putihnya ya. Ditumis sampai harum dan juga sedikit kecoklatan. Ini minyaknya agak kurang, jadi aku tambahkan kembali dan juga aku tambahkan sedikit margarin atau bisa juga pakai butter. Tumis sampai bawang putihnya sedikit saja kecoklatan, kemudian ditambahkan dengan irisan daun jeruk atau cincangan daun jeruk yang tadi ya. Tumis-tumis sebentaran dulu, baru kemudian dimasukin nasi. Ini nasinya aku pakai sekitar 3 porsi ya. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Dan untuk perbumbuannya cuma pakai kaldu penyedap dan juga ditambahkan dengan sedikit garam. Yang penting rasanya sudah cukup asin tapi jangan sampai terlalu asin. Ini tinggal diaduk-aduk rata aja dan jangan lupa kalian cicipi ya. Asinnya jangan sampai kelewat asin karena nanti di bumbunya ada sambal, ada daging babi yang udah asin juga. Yang pasti kita mau ngambil rasa gurih dan juga wanginya dari nasi ini. Kalau kalian males bikin nasi gurihnya pakai nasi putih juga nggak apa-apa, itu juga udah enak. Dan ini daging yang tadi aku potong tipis sekitar 1 sentian ya. Jadi semua bagian permukaannya tuh banyak yang garing dan ini yang untuk 3 cm, bagian tengahnya itu nggak begitu garing. Cobain ya. Ini ada babi goreng. Ini ada gorengnya yang tebel, jadi tengahnya tuh bagiannya masih putih kayak gini. Dan ini yang dipotong tipis, jadi luarnya tuh lebih kelihatan crunchy ya. Nanti aku cobain. Enakan yang mana kira-kira? Kayaknya sih enakan yang ini ya. Enak. Cuma kurang asin dikit. Asin deh, berapa? Tadi lupa kasih sambal, ini udah aku kasih sambalnya. Yang ini tuh lebih crunchy, ini tuh lebih juicy. Enak sih. Aku sih suka yang lebih juicy ya. Dimakan pakai sambal hijaunya. Ini sambal hijaunya. Dan nasi gurih. Mantep banget. Aku suka versi yang juicy ini. Kalau kalian lebih suka yang garing, bikin kayak gini. Garing enak tapi kalau berbumbu, kalau ini lebih lebih juicy, lembut. Garing juga di pinggirannya. So, terserah kalian suka yang mana ya. Jadi terserah kalian lebih suka yang mana. Jangan dicoba. Kalau aku lebih suka ke yang juicy ya. Kalau kalian suka yang gurih dan garing, nah silakan dibikin lebih tipis. Kalau ini lebih tebel jadinya. Bagian sininya aja yang garing, tapi tengahnya tuh masih juicy. Selamat mencoba.